awalnya kenapa sih kita dulu harus pindah ke sini? Dan sebagai pelaut, dia tidak bisa lama-lama. Kalau udah masuk ke pelabuhan di Singapura, kan dia tidak bisa lama-lama di Singapura, turun ke darat. Nah, sekarang di usia saya yang sudah lanjut, saya juga tetap masih harus mempelajari bagaimana saya menjadi ibu yang usia lanjut untuk anak yang dewasa. Anak-anakku yang sudah dewasa ini. What do you feel yang kesamaan kita berdua? Ya, sifat mengayomi adik-adik ya. Pusing kan? Mendingan translating nggak? Iya kali ya, mendingan translating and interpreting. Ibu saya. Boleh saya minum, Kak? Oh, boleh. Sampai aku belum taruh stevia-nya. Nanti deh aku tambah, masih tawar. Ibu saya ini sampai dengan sekarang masih bekerja sebagai translator dan interpreter profesional English Indonesian English ya. Jadi kalau translating itu dia menerima per word apa per halaman, Mam? Per word. Ada berapa words? Nah, itu ada harganya. Terus kalau interpreting itu langsung yang pakai alat gitu loh, guys. Yang kalau kita di acara-acara internasional suka ada booth isinya orang-orang. Nah, orang-orang itu adalah interpreter. Mereka menerjemahkan langsung gitu ya. Oke, one more thing before we end today's episode. Yang ngikutin Instagram aku tahu zaman dulu tahun lalu lah waktu Mami tiba-tiba diabetes, suddenly your blood sugar went up. What do you think was the most probable cause pada saat itu? Yang Mami rasa, ini kan udah lewat. Jadi yang Mami rasa apa? Setelah Mami pikir-pikir waktu itu ya, karena kalian tahu kan Mami kan nggak pernah sakit. Hampir nggak pernah sakit. Kalau saya masuk rumah sakit tuh kan karena melahirkan biasanya, atau pernahlah sekali demam berdarah gitu. Tapi setelah di luar dari itu saya kan nggak pernah sakit. Tapi setelah pikir-pikir waktu itu, ya sebelum dedimu dipanggil, Mami kan jaga Dedi ada 4 tahunan ya. Ya. Ayah saya menjelang berpulangnya diagnosanya Alzheimer, Parkinson. Sempat stroke berapa kali, Mam? 2 or 3? Yang saya tahu sih 2 kali, tapi setelah menghitung-hitung apa yang dia ini kayaknya udah lebih dari 2 kali. Oke. Dan sempat lumpuh sebelah juga ya, Mam, dia? Karena jatuh. Terus demensia juga. Nah, semakin tahun semakin menurun. Ya. Sisi cerita dari saya dan pemulihan antara saya dan ayah saya, pengampunan yang terjadi itu selain ada di buku saya Hati yang Gembira Adalah Obat, juga ada di podcast teman-teman yang pernah mengundang saya. Waktu itu saya ingat ada Daniel Mananta, dan yang juga saya ingat adalah di podcastnya Ferdi. Nah, ini dari sisi ibu saya. So you took care of Dad for 4 years. Ya, ada 4 tahun kan Mami. Ya itulah juga ya hebatnya Tuhan kita itu ya, pengaturan waktunya itu. Mami kan sebelumnya kan di Papua. Kalian tahu kan Mami ada 10 tahunan mundar-mandir Papua. Sebulan di sana, sebulan di sini. Itu gitu sampai kontrak habis ya? Sampai kontrak habis. Kontrak habis, ya dedimu jatuh sakit kan? Pas. Seakan-akan pas. Coba kalau saya masih ke Papua dan dia dalam kondisi seperti itu, bagaimana? Anak-anak udah pada nikah, semua yang cewek-cewek, tinggal Troy aja yang kuliah gitu ya, susah ya? Ya, bagaimana gitu kan? Tapi ya itu, hebat sekali pengaturan Tuhan ini. Dananya pun udah ada dong pada saat dia sakit, because dananya, you were working for so long. Dan dananya sebelum kami akhirnya masuk BPJS gitu, dananya kan waktu itu ya cukup besar berapa kali dia masuk rumah sakit kan. Tapi ya Mami udah di rumah, nggak pergi-pergi lagi. Jadi
Did it feel like almost like a punishment to you at some point? Kan kadang-kadang kita kalau mikir ya, di saat susah, pikiran yang aneh-aneh muncul di kepala kita kan, Mam? Pernah terlintas pikiran seperti itu. Pernah terlintas seperti itu sampai akhirnya ya. Kan kita kalau udah menua kan maunya bersama suami senang-senang, jalan-jalan. Mami sempet kan ke Israel sama Daddy waktu itu. Tapi kok pakai acara sakit gitu? Waktu ke Israel pun sebenarnya dia udah agak sedikit demensia sebenarnya ya. Misalnya dia lupa jalan, apa? Satu lupa dia nggak jalan, inget orang. Kedua lama untuk dia bisa mengerti sesuatu gitu ya. Tapi ya itu Mami jaga dia ada ya 4 tahunan ya sebelum dia dipanggil Tuhan. Nah, dalam rentang waktu menjaga dia itu mungkin Mami lupa juga menjaga diri Mami sendiri. Ya, pasti lupa. Karena fokus saya kan waktu itu ke Daddy. Jadi fokus ke diri udah hampir nggak ada. Padahal Mami juga udah nggak muda pada saat itu, right? You were already in your late 60s. Early 60s. Early? Enggak dong, late dong. 60s, Udah over 65 itu. Ya. Kalau sebelumnya Mami cukup rajin olahraga selama jaga Daddy, ya udah nggak pernah lagi lah olahraga gitu ya. Mungkin makan juga udah kalau sempat udah nggak apa atur aja lagi gitu kan. Nah, jadi mungkin itu menurut Mami the most probable cause Mami miss untuk menjaga kesehatan. Ya sehingga waktu saya dibilang HB1AC saya HbA1c 13,1 guys waktu itu. 13,9 itu kan 13,9 HbA1c. Nah, dan setiap kali tusuk nggak usah nanya gula darah gula puasa lagi lah kalau udah HbA1c 13,9 mah udah hampir 3 kalinya over the roof. Karena di angka 5,7 ke atas itu sebenarnya atau 5,7 sampai 6,5 kalau nggak salah ya, di beda lab beda-beda lagi ya, sebenarnya sudah masuk pre-diabetes. Itu sudah warning sign kalau kita udah harus atur lagi pola makan, pola tidur, pola olahraga. Nah si Mami ini sampai 13,9. Jadi waktu itu Mami kaget. Jadi awalnya sebenarnya aku udah curiga karena dia ada anting-anting di sini, kalau luka lama sembuh. Saya udah pikir nih kenapa ya. Nah bolak-balik mau dibawa cek lab nggak pernah mau. Nggak usah lah, saya nggak apa-apa. Karena memang nggak merasa ada kondisi yang menurun, nggak rasa sakit. Itu masalahnya dengan gula, it's silent. Makanya the only way to know adalah ngecek HbA1c kita dengan rajin lah, tiap 4 bulan kayak tiap 5 bulan dicek menurut saya ya. And then aku inget banget tiap hari cuma ngeluh, aduh sakit sekali sendi saya. Akhirnya aku teleponin dokter di Jakarta, Dokter Ibrahim Agung. Aku ingat, dok minta tolong periksain ibu saya. Terus dokter bilang, oh ini kalau memang udah sakit seperti ini harus dikasih steroids, right? Suntik. Pokoknya disuntik lah untuk membantu. Tapi di situ aku sempet pause. Akhirnya ngobrol sama Dokter Ibrahim Agung. Aku bilang boleh nggak sekalian, mumpung dia di situ suruh aja cek darah. Kalau dokter yang suruh kan Mami nggak bisa lawan kan. Dan disitulah ketahuan ternyata. Dan untunglah ketahuan kalau disuntik tanpa kita tahu. Kecurigaannya Dokter Ibrahim Agung juga pada saat itu bisa pingsan loh, Mam. So that was a good call. Okay, so anyway itu terjadi, and then ya saya pindah paksa ibu saya ke sini karena menurut saya di usia beliau yang sudah segini ini hanya sendirian di rumah dengan mbak yang datang pulang ya kan, nggak nginep kan si mbaknya. Terus Troy juga sibuk bekerja, siapa yang akan ngurus dia makannya, jam makannya, dan tidurnya dan yang lain-lain. Walaupun mungkin ibu saya sengsara ya tinggal di rumah saya hampir setahun, gantian sih antara rumah saya sama adik saya yang di sini. Kerjaannya tuh anaknya kayak militer, mam ayo mam makan, mam ini mam olahraga, mam itu. Tapi coba deh Mami ingat lagi episode itu kan gak enak banget. Awalnya memang gak kerasa apa-apa,
Terus mami dikasih obat sama dokter endokrin kan, and then we started to shape your diet kan, makannya seberapa banyak, jam berapa, aku masaknya siang, sore lagi beda lagi masakannya gitu. Mikronutrisinya, suplemennya juga kita jaga, and then one day di saat turun HbA1c-nya mulai turun, kita udah happy, nggak taunya mami kesakitan terus. Ternyata kata dokter Syaraf waktu itu apa? Neuropati. Iya, si gula udah makan ke syaraf. Saraf-saraf tepi. Iya, dan itu tuh waktu itu mami, aku inget banget tuh mami kurus sekali, dan saya kerjaannya tiap malam udah nangis terus karena saya lihat ibu saya kesakitan. And I don't think we want to go back to that episode. Itu serem banget sih. Saya tidak mau lagi kembali ke situ, dan saya bersyukur sekali I have daughters, specifically you, ya, yang sangat peduli dengan saya, sehingga ya memang saat itu karena saya memang nggak pengen makan ya, setiap mau makan mual kan, tapi kan kau paksa terus kan makan. Dan kita ganti obatnya dari metformin, karena metformin itu sempat bikin mami. Nggak berarti berlaku untuk setiap orang ya, tapi untuk ibu saya kurang cocok, mual terus. Mual, ya sampai bobot tubuh mami kan turun sampai ke 48 waktu itu ya. Kayak supermodel loh. Ya. Tapi memang harus dipaksa. Jadi waktu itu 2 sendok juga. Iya. Jadi maaf ya, waktu itu jadi kayak mengurus anak kecil. Jadi kayak dikasih reward, Mam 2 sendok aja, 2 sendok, and then after this apa, mau pijat, mau apa gitu kan, atau kita akupunktur atau, nah tapi lucunya gini, dia suka enek nggak mau makanan itu, tapi nanti dia ke coffee shop saya, ke Pepita minta, saya mau dong itu, kue itu. Ya bukan nggak boleh ya, di sini juga saya sangat menakar semua gula dan resep-resep yang ada di sini, tapi tetap aja ini pasien gula kan, jadi nggak bisa sembarangan. Akhirnya tapi ya dicari win-winnya. Ingat nggak zaman kita, oke mami makan donat, kita bagi 1/4. Jadi harus 2 suap dia makan makanan pokoknya, baru boleh dapat donat hanya 1/4. Orang-orang kalau lihat saya kayak tega banget tuh sama ibu. Enggak, lu nggak tahu dia kalau malam kesakitan syarafnya di rumah. Sakit sekali. Ya kan, aku sampai shock karena mami bolak-balik bilang, kalau udah kayak gini saya mau ini aja lah dipanggil Tuhan. Kok sembarangan? Iya, karena sakit sekali. Nah, terus akhirnya what happened ya dengan itu ya? Karena dokter syaraf aja waktu itu udah angkat tangan ya. Kok kita tiba-tiba lupa ya, kita tiap hari hanya fokus makan, olahraga, akupunktur, minum obat dokter tetap, cek darah berkala. Aduh, kita waktu itu sama lab udah kayak apa ya, Mam? Kerjanya ke lab melulu. What happened sih sampai dia tiba-tiba hilang? Enggak. Kita tidak bisa memungkirkan tangan Tuhan yang bekerja ya. Ya memang sih tangan Tuhan mengarahkan ke dokter saraf mana, dokter endokrin mana, akupunktur mana, suplemen, boleh sebut brand suplemen? Jangan disebut. Nggak enak nanti disangkanya gimana. Yang atur suplemen saya sebentar. Soalnya Tin lagi syuting mami, bentar ya. Terus? Ini kebetulan untuk yang kenal opung mami ya, yang atur suplemen kan nih Ibu Sofi ini, anak saya ini, yang bawa saya ke akupunktur juga. Ya untuk misalkan para diabetesi yang seperti saya ya, yang diabetes, seperti saya kemarin gitu dong. Saya kemarin. Kalau kata orang Batak, seperti saya kemarin nih, Mu. Seperti saya kemarin, di mana saya diserang oleh neuropati karena penyakit diabetes saya waktu itu. Jangan hilang harapan lah. Percaya bahwa kalau kita benar-benar berdoa, Tuhan tidak melupakan. Tuhan tidak melupakan.
sekarang ini saya bobot sudah Kembali normal. kembali normal. Udah boleh minum kopi dia. Kemarin-kemarin dokternya nggak kasih sama sekali. Ya, tapi karena sudah cukup lama Mami nggak minum kopi, sekarang Mami juga kayaknya Kayak hilang nggak terlalu nyari kopi lagi. Dulu ya ampun, pagi itu matanya masih baru setengah begitu udah minta kopi. Masalahnya minta kopinya pakai temennya sih gula, repotnya. Nah, lama-lama belajar minum kopi pahit ya kan. Aku akalin, oke mam, kalau lidahnya belum terbiasa aku akalin pakai stevia sedikit. Tapi lama-lama kopinya menjajah hidupnya juga, jadi dia susah tidur gitu ya. Kalau malam susah tidur itu membuat kadar gula kita juga naik gitu kan. Jadi ya udah itu aja terus berulang-ulang. Jadi kalau ditanya waktu itu, of course tangan Tuhan berperan, tapi kita juga punya bagian ya mam ya. Di Mami khususnya ya, tangan Tuhan, karena waktu itu saya udah sempat pikir Tuhan udah lupakan saya. Sempat mami Ya. mikir gitu. Mau iya, waktu itu mau makan pisang seperempat aja, shoot up langsung gulanya. Di beda orang, hasilnya beda. Belum tentu satu orang sensitif sama gulanya pisang, yang lain sensitif gitu. Jadi menurut saya setiap orang punya, you have to try sih. Dan kayaknya kalau ditanya waktu itu, salah satu hal yang membuat kita sebagai tim ya, tim anak dan ibu, adik-adik saya juga membantu, sangat membantu, adalah kita punya jurnal ya. Hari ini bangun tidur berapa gulanya, habis makan berapa, right? And then habis makan harus jalan kaki. Waktu itu mami belum bisa jalan saking sakitnya, cuma 2 menit tapi saya paksa. Lama-lama dia udah bisa buka YouTube sendiri, senam-senam. Pokoknya dia habis makan harus gerak gitu kan mam? Saya lakukan itu. Sampai hari ini. Terus jurnal ini juga, tadi kok ada pusing, ada apa? Karena kita catat kita makan apa, right? Tadi makan apa? Ditulis. Nah besok-besok dihindari makanan itu. Habis itu diperkenalkan lagi. Masih gitu nggak? Masih gitu berarti si makanan ini geser dulu. Sampai HbA1c-nya turun. Dan akhirnya turun di angka 5,7. Jadi prediabetes yang adalah warning sign itu. Dan mami punya cita-cita dia turun lagi? HbA1c ya normal lah, 5. Kepengen ada di angka apa sih? 4,5 ke 5 ya? Ya, tapi mungkin at a different age mungkin beda angka ya. Saya nggak bisa jawab juga karena saya bukan tenaga ahli endokrin. Tapi saya rasa di usia mami sih harusnya di angka 5, 53 gitu udah bagus sih sebenarnya. 57 pun sebenarnya udah bagus asal jangan naik lagi gitu ya mami. Tapi semua kebiasaan mami pada saat pernah menjadi pasien diabetik dengan sekarang mami masih lakukan. Maksudnya? Kebiasaan untuk dulu kita atur gula darah supaya turun. Dengan sekarang udah dinyatakan dokter tidak diabetes lagi. Sudah tidak minum obat lagi kan? Minum obat diabetes lagi. Ya, itu yang orang perlu tahu. Siapa yang bilang ibunya udah nggak diabetes? Dokter. Obatnya ditarik gitu. Dan dokternya waktu itu kaget juga nggak? Kaget dan dia gembira sekali. Bagus banget Bu, bagus banget. Sharing Bu ya, apa tipsnya gitu. Jadi nah itu udah influencer mam. Sebenarnya cuma nggak dibayar aja, tapi kan dibayar pakai berkat Tuhan. Jadi waktu ya di pasien-pasien si dokter itu kan ada grup kami. Ya, mami share di situ apa yang saya lakukan tiap hari gitu kan. Ada yang Bu, saya belum bisa kalau senam seperti itu. Pelan-pelan Bu, saya juga dulu begitu, pelan-pelan. Jadi basically adalah yang mami lakukan. Kalau memang masih harus minum obat sama dokter, tetap minum ya. Jangan nggak minum gara-gara nonton kita. Kita juga melaluinya dengan bantuan dokter, akupunkturis, nutritionist, banyak yang ada di tim kita pada saat itu yang Tuhan kirim. Yang penting pagi itu jangan pakai acara telat makan, ya kan? Bangun. Jangan sarapan dengan makanan manis. Jangan sarapan makan manis kalau pagi. Jadi pagi itu sayur dulu. Ini juga another trick. Mami itu waktu makan, aku bilang mami nggak boleh rames lagi mulai sekarang, harus dipisah. Nah itu awalnya susah tuh, dia nggak mau. Jadi karena saya dulu pernah membaca di beberapa buku-buku oleh beberapa dietitian, lalu akhirnya diperkokoh oleh sebuah buku yang ditulis oleh seorang biochemist atau seorang ahli biokimia, bahwa kita pisah makanannya agar sugarnya itu nggak naik di dalam darah. Jadi sayur dulu,
Baru sayur protein. dulu, protein, baru terakhir karbo. Karbonya pun diatur. Karbonya Berapa banyak? Ya. Karena kan pasien gula kan nggak boleh. Karena banyak pasien gula yang, saya pokoknya nggak nasi putih. Ya nggak apa-apa sih kalau itu adalah pilihan Anda. Tapi menurut saya itu agak nggak sustainable kalau kita tinggal di Indonesia. Kan suatu saat kita pengen hidup normal lagi. Saya rasa yang penting adalah bagaimana kita berperilaku terhadap nasi putih itu. Gitu ya, Mam ya. Oke, Mami pisah itu. Habis makan langsung harus Habis makan saya tunggulah 15 menit biar turun. Ya sambil cuci piring. Jangan duduk ya nunggunya ya. Terus baru ya apa namanya itu gerak. Nah, sekarang kan Mami tinggal di Rumah Tina. Jadi kalau pagi jalan keliling kompleks. Kalau dulu Mami hanya kuat sekali. Sekarang saya udah bisa 2 kali. 2 kali. Ya. Lalu dan itu dilakukan setiap habis makan kan? Ya. Makan pagi, makan siang. Ya. Ini habis makan siang nanti di sini nih di tempat saya di Pepita. Di sebelah sana ada jalan yang deket sawah, biasanya kita jalan bolak-balik. Pokoknya harus cari gerak, right, Mam? Kalau siang karena panas kan, Mami pasang YouTube. Saya punya Gerak-gerak. satu fitness favorit yang sambil menari sambil ini ya. Itu saya gerak dengan Yang sesuai usia ya. Jangan usia. Nah, karena saya menemukan banyak orang even at my age, dia coba yang olahraga ini, olahraga HIIT, HIIT. Tapi yang gurunya tuh yang anak-anak in their 20s. I don't think it's good for our knees kalau menurut aku sih. Enggak sih. Yang favorit Mami ini dia satu tim anak dan ibunya. Dan ibunya tuh ya udah 50-an lah. Ya itu ibunya. Mami pernah cari tahu di mana? Or you assume itu ibunya? Oh benar ibunya, udah. Karena saya tahu juga itu maksudnya dia tayangan itu. Saya bilang, siapa sih yang bilang kalau ini ibunya? Mami tahu itu ibunya. Dia pernah bilang. Oh dia pernah bilang itu mamanya. Oh ya udah. Oke, jadi buat yang sedang berjuang melawan diabetes, pesan dari Opung Mami adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu kameranya. Jangan menyerah. Berdoa harus ya, berdoa harus, tapi dengan jangan menyerah tuh maksudnya itu jangan pikir bahwa aduh udah saya nggak bisa makan ini itu enggak. Sebenarnya bisa, cuman takarannya itu harus kita jaga. Lalu kalau bisa dilakukanlah makan sayur dulu. Sayur baru protein, baru karbo. Sayur kan bisa direbus, bisa ditumis, bisa dikukus. Protein kan nggak harus daging, bisa ikan, bisa tahu tempe, telur, ati ampela. Itu penting tuh ya. Buat HB-nya. Terus karbonya nggak selalu harus nasi. Kadang ubi, kadang labu. Variasinya bisa labu, bisa talas, bisa. Dan Mami nggak makan roti putih sama sekali waktu itu. Sekarang kan? sudah enggak juga. Ya. Sampai sekarang udah stop ya. Sekarang anak saya ini selalu kasih saya stok roti bebas gluten, bebas pati ya itu namanya ya. Gluten free bread. Tapi itu pun nggak terbuat dari tepung yang beras, karena tepung beras kan juga gluten free. Tapi untuk pasien yang sudah pernah impaired insulinnya seperti Mami, saya rasa kurang cocok gitu. Jadi kita cari yang berbasis apalah, kan ada basis cassava, ada basis sweet potato. Itu pun jangan jadi makanan utama sih ya. Enggak. Itu hanya buat ya kalau lagi kangen-kangen. Ya pokoknya untuk yang mengenal saya sebagai Opung Mami, yang menjadi polisi saya ada 4 anak saya. Ya. Anak saya yang laki-laki kayaknya dia senang kalau saya ke Bali, jadi dia nggak pusing. Nggak ada PR ya? Dia nggak ada PR di Jakarta. Iya. Oke. Itu dia Ibu Rafita Tobing, influencer kita pada hari ini. Opung Mami. Ya, Opung Mami. Oh, dia maunya Opung Mami nama panggung ya. Oke. Nama panggung Opung Mami. Yang mau hire tenaga influencer, DM ke saya @sofinavita di Instagram saya ya. Coba nanti saya filter dulu mana yang bisa pas untuk ibu saya influence-kan.
Karena kalau kau kasih dia kerjaan influencer, ya aku juga yang syuting kan. Kalian ini bikin kerjaan aku aja. Oke, Mom, thank you so much for your time. Jangan bosen kalau nanti kapan-kapan kita ada episode lagi. Thank you for inviting me. Mami juga kemarin waktu kau bilang itu Mami heran, ngapain mau interview Mami? Ya nggak apa-apa. Ntar besok-besok ada lagi kan, ada Hari Ibu, ada Hari Kartini, ada pokoknya selalu akan ada lah. Thank you, kita sekarang makan dulu. Dan buat teman-teman dimanapun Anda berada, ingat bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Dan selalu ingat bahwa you are loved. Bye-bye. You are loved. Jangan menyerah, jangan menyerah. Nggak kelihatan, Ma. Oh, kelihatan.